Pemirsa, ratusan warga korban kebakaran di Jalan Ampera Besar, Pademangan Barat, Jakarta Utara masih bertahan di posko pengungsian. Kebakaran besar yang terjadi pada Sabtu dini hari kemarin menghanguskan sekitar 15 rumah warga dan berdampak kepada kurang lebih terhadap 40 kepala keluarga. Kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik. Tidak ada korban meninggal dunia dalam kebakaran ini, namun ratusan jiwa terpaksa mengungsi, yakni ke tenda pengungsian dan rumah sanak saudara masing-masing. Sejumlah bantuan berupa paket sembako dan pakaian mulai berdatangan. Hingga malam tadi sebanyak 150 jiwa masih bertahan di posko pengungsian yang tidak jauh dari lokasi kebakaran. Pemirsa, lalu bagaimana situasi terkini dari posko pengungsian korban kebakaran tepatnya di Pademangan, Jakarta Utara? Kita akan langsung bergabung dengan rekan Haidar Fasal yang ada di lokasi. Fasal, silahkan, bagaimana pantauan Anda di posko pengungsian malam hari ini? Ya baik, selamat pagi Tiara, Indi dan juga pemirsa. Memang saat ini saya tengah berada di Jalan Ampera Besar, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, yang mana pada Sabtu dini hari yang lalu sejumlah warga yang tinggal di lokasi tempat saya mengabarkan saat ini telah menjadi korban dari kejadian kebakaran hebat yang menghanguskan belasan rumah warga. Nah, saat ini memang warga yang juga berkolaborasi dengan sejumlah Pemda setempat telah mendirikan posko pengungsian, yang mana memang posko pengungsian ini berdasarkan data yang saya himpun telah ada 40 kakak yang terdiri dari 133 pengungsi yang turut mengungsi di sini. Dan saat ini pemirsa, saya akan mengajak Anda bagaimana kemudian para pengungsi ini menjalankan aktivitas sahurnya. Dan saya akan ajak pemirsa di rumah melihat situasi terkini, bahwa bisa pemirsa lihat memang dari malam sejak kami pantau di lokasi ini sudah banyak sekali sejumlah karang taruna, pemuda ataupun orang tua yang tetap terjaga begitu untuk standby dan juga berjaga supaya aktivitas di pengungsian telah terjalani secara lancar. Dan juga pemirsa, saya akan coba ajak bahwa di sini pemirsa, walaupun jam masih menunjukkan pukul 2:40, namun sudah terdapat sejumlah aktivitas warga untuk kemudian membagikan makanan-makanan untuk kemudian pengungsi melakukan sahur. Nah, pemirsa bisa lihat bahwa hingga kini para warga di sini yang juga yang juga berkontribusi dalam membagikan makanan tengah membagikan sejumlah makanan kepada para pengungsi yang juga memang telah menjadi korban kebakaran sejak Sabtu dini hari yang lalu. Nah, pemirsa, saya akan coba ajak pemirsa di rumah untuk berbincang dengan salah satu ketua RW yang juga senantiasa selalu berjaga tiap malamnya. Saya akan coba ajak ketua RW-nya berbincang, pemirsa. Bapak boleh minta waktunya sebentar, Pak? Iya, Pak. Mungkin kita bisa berbincang sebentar di sini. Iya. Oke, Bapak boleh tahu dengan siapa, Pak? Saya Bapak Muhammad Hadi, Ketua RW 06 Pademangan Barat, Jakarta Utara. Pak, mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa TV One apa yang sedang Bapak lakukan di sini? Kami bersama dengan tim relawan warga RW 06, dibantu juga dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Karang Taruna, dan juga seluruh pengurus RW, RT sedang membagikan makan sahur kepada para pengungsi yang ada di sini. Ya. Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit, Pak, selama pengungsi
melakukan pengungsian di sini, apa saja aktivitas yang dilakukan oleh para pengungsi? Selama mengungsi di sini, aktivitas hari pertama memang mereka ya sedang istirahat ya karena mungkin trauma, rumahnya terbakar, juga mungkin masih dalam suasana duka. Mereka sedang membereskan barang-barang yang masih tersisa. Kemudian juga kunjungan dari sanak keluarga, kemudian kita berikan tempat di sini untuk bisa beristirahat. Dan tadi pagi mereka juga sambil membersihkan bekas-bekas kebakaran. Dan yang lain, aktivitas yang lain kita berikan makanan, pakaian, minum, dan semua kebutuhan-kebutuhan. Terkait dengan aktivitas sahur para pengungsi di sini, mungkin Bapak bisa ceritakan bagaimana kemudian makanannya dari siapa, ataukah kemudian ini kumpulan dari para donatur ataupun bantuan dari pemerintah setempat, mungkin bisa dijelaskan Pak? Ya, alhamdulillah untuk makan sahur maupun makan-makan yang lain, pertama tentu dari Dinas Sosial ya, melalui Tagana memberikan makanan siap saji selama 3 hari, dan kemungkinan kita bisa minta lagi untuk diperpanjang lagi. Yang berikutnya juga dari warga masyarakat yang peduli ya, jadi banyak donasi-donasi dari warga yang memberikan makanan juga untuk para pengungsi dan untuk yang lainnya. Total ada berapa paket makanan Pak yang dibagikan kepada para pengungsi di sini? Kalau setiap hari, setiap saat makan sekitar 200. 200. Cukup Ya, ya Pak untuk semuanya? alhamdulillah cukup. Ya, jadi setiap kita diberikan 3 kali makan, paketnya 200, dan itu cukup untuk para pengungsi dan juga mungkin para relawan yang sedang bertugas juga. Baik, terima kasih Bapak atas keterangan. Mungkin bisa dilanjutkan Pak untuk membagikan makanan sahur. Pemirsa, saya juga akan coba untuk mewawancarai salah satu pengungsi yang juga telah kebagian makanan sahur, dan saya akan coba berbincang dengan salah satu di antaranya. Mas, boleh minta waktunya? Mas, dengan siapa? Ari Adriansyah. Mas Ari Ardiansyah menjadi salah satu korban kebakaran, Mas? Ya, benar. Sebelumnya saya turut berduka Mas atas apa yang terjadi sama Mas. Lalu Mas, saya ingin bertanya, meskipun dilanda duka, Mas tetap puasa? Alhamdulillah puasa mah tetap jalan terus. Oke. Bagaimana Mas bisa diceritakan aktivitas sahur di pengungsian ini? Karena kan sebelumnya juga telah menjalankan sahur ya di hari sebelumnya. Mungkin bisa disampaikan. Kalau masalah sahur sih alhamdulillah ya, tercukupi. Intinya alhamdulillah banget lah. Tercukupi banget gitu ya. Untuk makanannya bisa disampaikan Mas, mungkin mendapatkan apa saja? Apakah memang sudah cukup atau bagaimana? Ya kalau masalah makanan alhamdulillah sih cukup. Minuman udah tercukupi, masalah makanan tercukupi alhamdulillah. Oke. Lalu harapannya mungkin bisa disampaikan ke depannya bagaimana Mas? Harapannya sih ya mudah-mudahan sih yang udah terjadi ya udahlah ya gitu ya. Intinya mah namanya musibah siapa namanya nggak ada yang tahu gitu ya. Intinya mah mudah-mudahan kedepannya nggak terjadi yang sudah aja nanti. Terima kasih Mas, silahkan disantap makanan sahurnya. Ya pemirsa, itulah tadi perbincangan saya bersama dengan Ketua RW serta juga salah satu pengungsi yang juga telah mendapatkan makanan sahur. Yang mana memang jika bisa dilihat, meskipun masih terdapat sejumlah pengungsi yang masih tidur, namun memang para pengurus di sini tetap membagikan makanan sahur untuk kemudian nanti disantap sebelum waktu imsak. Dan memang pemirsa, tentunya ini merupakan sesuatu yang sangat dapat dibanggakan, karena meskipun para pengungsi di sini masih dilanda duka, namun mereka masih terus menjalankan ibadah Ramadan di bulan suci ini. Untuk sementara sekian, kami kembalikan ke studio. Haidar Faisal melaporkan langsung dari Pademangan, Jakarta Utara. Terima kasih, selamat bertugas kembali.